Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama seorang mu'alafah. Ya, siapa namanya? Boleh diperkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, Bang Daman. Ya. Saya Lisa WR. Ya. Jadi sebelumnya ya mungkin kita beberapa viewers sudah kenal dengan beliau seorang mu'alafah. Nah, jadi ada beberapa konten. Tunggu, ini lu jadi Daman Irama lah ya? Daman Irama itu apa? Iya, suara kamu itu. Oh iya, jadi kan. Nah, jadi kan beberapa dekade ini ya ada satu hal yang booming banget, yaitu tentang seorang muslim dan dia itu seorang hafidhoh ya. Ngakunya seperti itu, seorang hafidhoh. Dia Hafidhoh itu hafiz Quran ya? Hafiz Quran ya, dari beberapa kita lihat bacaan Qurannya, wah makharijul hurufnya oke. Nah, jadi kan makharijul huruf juga bukan penentuan dibalik seseorang itu paham isi Al-Quran ataupun benar-benar bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran juga tidak bisa dipungkiri dengan segala keilmuannya yang begitu luas. Tidak bisa diartikan langsung secara terjemahan. Sekarang kita akan meninjau kepada Kakak Lisa. Kita setujui dulu, antum benar mu'alafah? Iya. Ya, sejatinya mungkin dulu tidak pernah berhijab. Setuju? Betul. Setuju. Nah, sekarang dengan dibatasi pakaiannya, kalau kita bilang pakaian yang panas, menutup diri, aura kecantikan tidak bisa keluar karena rambut yang tertutupi. Nah, itu dimana dia mengatakan gini, seharusnya ya kalau punya kecantikan ya, kalau kita punya kecantikan ngapain ditutup? Baik. Harusnya itu kan diumbar. Kan kita cewek nih, kita butuh diperlihatkan agar pretinya gitu kan. Nah, itu gimana menurut tanggapan Kakak Lisa? Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, tanggapan dibalik ada seorang muslim. Ketawa Bang Jul. Seorang muslim. Ini capek. Teman-teman, aku mau ingatin dulu ya. Ini lagi magang jadi host. Magang. Maklumi kalau pertanyaannya itu membingungkan. Kan aku dari awal aku udah dia tanggapan ya, dia meminta tanggapan ya. Tanggapan bukan dibalik seorang muslim. Karena gini, identiknya mu'alafah itu kan tidak terlalu mendalami seperti orang yang udah pertama di dasar Islam. Baik. Kan? Nah, itu bukan jadi dasar dong. Sejak kapan yang namanya mu'alafah pastinya dia nggak ngerti Islam? Bisa bukan, jadi dia udah bertahun-tahun belajar. Detailnya nggak percaya. Gua framing ini dia bisa jawab nggak kira-kira? Gue coba untuk framing bisa nggak dia jawab? Makanya ini kan perbandingannya dengan umat muslim yang awam dong. Kalau lu bandingin dengan lu yang santri, nggak fair. Bukan gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, ini mu'alaf, dia baru masuk Islam. Jangan sampai karena dogma seorang hafidhoh, stigma seorang hafidhoh, dia hafidhoh, benar juga. Enggak, jangan saya luruskan. Gitu. Berarti tujuannya sekarang ingin saya menanggapi terkait tadi narasi yang telah disampaikan. Berarti ini podcast ya, kita bertiga. Ya, jadi menanggapi terkait tadi bahwasanya untuk mewajibkan kita yang menggunakan hijab itu tadi. Kenapa sih kita harus menutup diri atau menutup aurat kita ya dari rambut ya, bahkan hanya boleh terlihat di wajah dan juga telapak tangan saja untuk yang muslimah. Tapi mohon maaf, ini saya kelihatan ini teman-teman, saya menyadari ini kesalahan dari diri saya. Jadi jangan salahkan Islamnya, tapi diri saya yang masih belum sempurna. Saya ingatkan kembali, saya di sini sedang belajar teman-teman. Ya seperti itu. Jadi di dalam saya bukan orang yang pandai, saya fakir ilmu agama ya, apalagi tadi dikatakan bahwasanya yang mengatakan itu adalah seorang hafiz. Nah, tentunya dia lebih paham. Seharusnya. Tapi lulusan, saya juga mengingatkan perguruan tinggi tafsir. Nah, gimana lagi? Seharusnya dia lebih paham daripada kami gitu ya, daripada apalagi saya yang sedang belajar ini begitu. Nah, saya menemukan ada satu ayat yang Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengingatkan anak dan istri, bahkan istri para muslim ya, bahwasanya untuk menutup diri, menutup aurat ya, yang boleh hanya terlihat di wajah dan telapak tangannya itu tadi. Di surat Al-Ahzab ayat 59. Dan saya menemukan ayat itu juga, itulah yang membuat saya itu iya ya, ternyata begini. Dan saya bahwasanya meyakini ini nih Islam ini sangat indah gitu. Dan kita ini sangat berharga. Kenapa sih kita harus menutup diri kita? Karena wanita itu berharga. Setiap helai rambutnya itu berharga. Dan pernah dengar nggak bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan penghuni neraka itu kebanyakan muslimah. Sorry, mohon maaf, maksudnya kebanyakan wanita. Kenapa kebanyakan wanita? Karena mereka itu selalu mengumbar auratnya itu tadi. Nah, wanita itu sangat berharga dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, hanya terlihat rambutnya saja itu bisa mengundang syahwat.
bisa membangkitkan syahwat lawan jenis, apalagi keseluruhannya, apalagi yang tidak menutup aurat dari dadanya, dari bawahnya. Nah, hanya terlihat kadang suaranya, terdengar suaranya saja itu bisa membangkitkan syahwat. Nah, berarti ini sebenarnya bukan kesalahan dari wanita ya, kesalahan lelaki. Seharusnya lelaki itu yang harus diubah otaknya, jangan kemana-mana. Itu gimana? kesalahan bukan dari wanita, kesalahan dari laki-laki. Sebenarnya itu kembali lagi kepada diri laki-laki ya. Jadi laki-laki itu memang sudah Allah ciptakan bahwasanya 80% otak mereka itu lebih kebesar syahwatnya dibanding akal sehatnya. Nah, itu juga yang harus diketahui. Jadi tidak bisa menyalahkan laki-laki juga, karena Allah sudah ciptakan mereka seperti itu. Kalau kita menyalahkan itu, menyalahkan mereka, berarti kita sedang tidak bersyukur nikmat Allah, tidak menyalahkan Allah yang menciptakan laki-laki seperti itu. Jadi karena psikis seorang lelaki itu ya kalau ke seksual ataupun nafsunya itu lebih dominan. Betul. Sehingga kita boleh nggak ngambil kesimpulan kayak gini, yang menutup diri saja belum tentu terbebas daripada otak liarnya lelaki, apalagi yang membuka. Yang membuka. Nah, itu dia. Itu sudah tahu, sebenarnya nggak perlu saya jelaskan, nggak perlu saya menanggapi, Anda sudah tahu. Jadi untuk apa Anda bertanya kepada saya? Oke, kena marah aku. Nah, jadi bukan kena marah, tapi itu Anda sudah menjawab sendiri apa yang Anda pertanyakan gitu. Nah, itu kan pengambilan kesimpulan dibalik sebuah narasi. Ya, aku kena marah anjir sih. Udah potong aja ntar. Loh, kok jadi gitu? ini kan temanya ngomong. Kenapa lu nggak terima lu dimarahin? Kan tema ngomong. Iya. Berarti gini loh. Ini yang saya ambil kesimpulan, saya tanggapi dari apa yang telah disampaikan atau cara Bang Daman untuk mempertanyakan itu kepada saya. Berarti kan Anda sebenarnya ingin memperlihatkan bahwasanya ini terlihat bodoh. Ya. Wah, ini seperti itu. Makanya tadi pas bagian yang itu Anda ingin memotong video itu gitu. Apa maksud Anda? Memotong video karena gue ngomong anjir. Tapi maaf ya. Ini isi otak kedua orang beda-beda nih. Ada permusuhan terselubung ini kayak ini. Ini ada dendam pribadi di belakang. Saya berpikir apa salah saya? Kenapa saya dibegitukan? Iya, ini masalahnya ada dendam pribadi di belakangnya. Aku nggak tahu apa ini. No, kami tidak ada dendam hanya. Padahal segmen aku suruh potong karena omongan aku yang nggak bagus. Oke, baik. Omongan Anda bagus semua gitu. Cuman gini loh Bang Daman, yang aku ambil dari kesimpulan penyampaian Bang Daman tadi keluar dari konteks, keluar dari yang seharusnya Bang Daman tuh ranahnya ke sini, tapi Bang Daman membawa saya ke sini gitu. Nah, saya mengikuti apa yang Bang Daman arahkan gitu. Nah, jadi mohon maaf, jangan salahkan saya kalau juga saya bernarasi seperti itu gitu. Kalau menurut saya ya, baik, tergantung tujuan daripada konten. Kalau tujuan kontennya ke arah viewers yang Islam, maka itu terjawab dengan subjektif, itu udah cukup. Dan artinya apa? Saya mau ingatkan juga ya teman-teman ya, bahwasanya di sini saya sangat fakir ilmu agama dan saya juga sedang belajar. Menurut saya Bang Daman ini orang yang cerdas, orang yang pandai, karena beliau ini sudah lama sekali belajar, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi beliau sudah lama di pondok pesantren, bahkan beliau juga sudah memiliki santri dan mengajar di beberapa pondok pesantren dengan santri yang ribuan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk itu sekarang dikarenakan mungkin kesibukan beliau yang agak kurang, jadi dialihkan untuk menghibur diri di game. Lebih baik main games daripada ke clubbing, main wanita dan yang lain sebagainya. Menurut saya itu lebih baik. Iya, bagus. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, dilanjutkan. Jadi ibaratnya gini. Kalau tujuan audiens untuk mentargeting audiens kita itu adalah muslim doang, dengan subjektif itu udah cukup. Pembahasan tentang ini dalil, ini kelar. Ini kita bisa nggak kita coba ini karena objektif. Artinya objektif, siapapun yang beragama bakal berpikir ini benar. Nah gitu. Sekarang kita membahas karena objektif. Tinjauan, laki itu mudah aja. Ya kami nggak perlu pakai jilbab, kami tinggal nampain rambut. Terus akan ada wanita seperti Kumaila itu yang mengatakan laki aja boleh, kenapa kami tidak? Itu bagaimana tanggapan antum? Di balik antum yang dulu seorang mualafah pasti dulu membuka aurat. Saya mungkin sampai di sana ya. Kita main jujur-jujuran. Oke, baik. Antum lebih zaman dulu saat antum berbeda agama dengan membuka aurat atau sekarang saya menutup aurat? Nyamannya lebih nyamannya. Pertanyaannya ke situ ya. Nah, kalau untuk tadi pertanyaan di awal, mohon maaf saya belum sampai ke sana belajarnya terkait tentang laki-laki yang menutupi auratnya. Setahu saya laki-laki itu auratnya hanya batas sampai di sini.
ya, dan juga untuk wanita untuk bagian atas itu sampai di sini aja. Jadi dia masih boleh terlihat di sini. Dan ini juga masih boleh terlihat. Nah, terus ininya masih boleh terlihat hanya sampai di sini saja. Itu yang saya tahu. Selebih itu, mohon maaf saya tidak bisa lebih jauh lagi untuk menjawab, hanya itu dulu. Dan untuk tadi lebih nyaman sekarang atau yang dulu? Saya merasa lebih nyaman. Walaupun dulu saya sempat mengatakan saya tidak mungkin memeluk Islam dan saya tidak mungkin memakai hijab karena menurut saya itu ribet. Kalau untuk sekarang boleh dikatakan mungkin juga seperti itu, ribet sekali ya. Untuk yang dulu saya pakai baju itu hanya pakai atasan gitu kan, atau mini dress seperti itu. Nah terus saya hanya pakai bawahan, udah selesai. Tapi kalau ini saya kan pakainya banyak banget. Saya harus menggunakan, sebelum saya menggunakan hijab yang terlihat di luar, saya menggunakan dulu bagian dalamnya. Nah, saya sering membuat tutorial hijab ya teman-teman. Boleh jadi teman-teman juga udah tahu terkait tentang itu, berapa lapis yang saya gunakan. Nah terus saya menggunakan untuk pakai peniti, jarum pentol dan lain sebagainya. Pernah ketujuh nggak? Itu perlu dijawab nggak? Ini kan konteksnya bicara ya kan, nanya pernah ketujuh nggak? Iya. Nah, lanjut. Oke. Kalau misalnya itu sudah menjawab, sudah saya nggak lanjut. Silakan. Lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Pertanyaannya kayak orang yang koki, pernah nggak jarinya tuh kena pisau? Kena pisau ya pasti pernah dong. Kena minyak yang mencerah. Pasti dong. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya sudah berusaha untuk mengimbangi Bang Daman agar terlihat dia memang orang yang cerdas ya. Saya sudah berusaha untuk Anjir. tapi kalau makin kesini makin kesana, mohon maaf saya nggak bisa lagi. Aku hanya itu sebatas mampu saya. Mampu Daman. Oke, kita yaudah. Menurut saya untuk menggunakan peniti pernah ketusuk nggak? Ya oke. Sering kali mungkin ya. Oke, saya arahkan ke sana, saya jawab ya. Sering kali, apalagi dengan peniti yang saya gunakan lebih dari satu ya. Dan ini kan tidak tebal Bang Daman. Ini bukan bantal atau bukan kasur. Ya pasti kena ke kulit gitu. Nah ada. Nah jadi ini berapa lapis yang saya gunakan untuk menggunakan hijab ini ya, dan menggunakan nyaman dan lain sebagainya. Saya tadi udah menjawab, lebih nyaman sekarang. Nyaman sekarang dari apa? Paham maksudnya? Gini, aku bisa nyaman di rumah. Nyaman ini kan menjawab aja bikin pusing orang, bertanya pun bikin pusing ternyata kan. Enggak, nyamannya dari apa? Salah nggak aku nanya? Nyaman dari pandangan, nyaman dari segi ini mungkin lebih adab, nyaman dari apa? Spesifiknya. Begini. Benar, oke. Baik, pertanyaannya bagus. Oke. Baik. Itunya tadi. Baik, saya jawab. Menarik. Pertanyaan ini bagus ya. Nyaman dari segi mananya? Sekarang begini. Gua di framing kojul terus. Tinggal tergantung Bang Daman mengambil kesimpulan yang apa yang dilontarkan oleh Kojul ya. Ambil positif atau tidak positifnya. Kalau saya, menurut saya selalu bagus, di sini bagus, di sini juga bagus. Tahan Bang Jul, tahan Bang Daman. Yeah. Jadi di sini bagus, di sini bagus. Kalau Bang Jul ini kan dia karena sudah mengerti ya, sudah mengerti dan boleh jadi dia hanya mengingatkan Bang Daman untuk lebih baik lagi kan gitu. Dan Bang Daman ini udah baik, tinggal diperbaiki lagi kayak gitu ya. Nah terus begini, nyamannya dari segi mana? Saya punya permen nih. Ada punya permen? Nggak ada. Anggap saja saya punya permen. Saya punya permen 2. Satu saya kasih Bang Daman yang sudah terbuka. Yang satunya lagi itu yang belum terbuka. Saya suruh Bang Daman pilih. Bang Daman pilih yang mana? Yang sudah terbuka atau yang belum? Yang belum dong. Apa alasannya? Lebih terjaga. Dah, itu jawabannya. Oh, lebih terjaga. Tapi itu untuk dalam hal artinya untuk dimiliki dong. Tapi kalau untuk keseluruhan sebenarnya. Keseluruhan. Penonton kadang dia lebih suka lihat yang terbuka. Oh, saya tahu isi dalamnya apa gitu. Keseluruhannya. Jadi kalau bagi penonton mungkin lebih suka yang terbuka. Oh, ini nih kayak cake ya. Kalau terbuka, transparan, kelihatan kan? Iya. Detailnya seperti apa? Dalamnya nampak dua-dua. Tapi belum tentu kan yang terbuka itu lebih bagus, lebih baik. Dan belum tentu yang tertutup lebih baik. Nah, ini gimana nih? Kadang ada orang gini ya. Ini kita nggak pungkiri zaman sekarang ini kan ada orang bilang, terutama cowok ya. Ada yang bilang perempuan itu ada 2. Satu untuk dipacari, satu untuk dinikahi. Kadang-kadang dia suka dengan bagus. Oke, saya tangkap ini. Jadi yang satu untuk dipacari, yang satu untuk dinikahi. Biasanya yang untuk dipacari itu yang terbuka, yang untuk dinikahi itu yang tertutup. So laki-laki pasti memilih istri itu yang baik, karena untuk masa depan anak-anaknya. Sekarang saya tanya sama Ko Julius. Ko Julius memilih istri yang tertutup atau yang terbuka? Tertutup. Tertutup. Kenapa? Ya itu
Apa? Itu nyapa. Framing nih orang. Kemungkinan aneh-aneh atau sudah pernah jatuh atau apapun lebih kecil. Itu sih. Lebih aman dan lebih terjaga tentunya seperti itu kan. Kadang-kadang orang sekarang agak lucu gitu. Dia kalau ditanya suka cewek ini nggak, suka gitu. Tapi mau untuk dinikahin nggak? Enggak. Itu kesadaran. Ini sebenarnya lebih ke pembahasan kita untuk kesadaran laki-laki, wanita-wanita yang terbuka ya. Jadi wanita-wanita yang terbuka, kalian didekati lebih dari satu laki-laki, kalian sadar itu mereka bukan untuk serius, tapi hanya untuk main-main atau hanya untuk dipacari. Jadi ini untuk kalian yang masih terbuka. Oke, kita uji. Kalau untuk laki-laki yang serius, mereka akan mencari yang terjaga. Nah, tadi sebenarnya nggak saya jawab pun Bang Daman dan juga Ko Julius sudah menjawab. Oke, nggak bentar. Aku mau ajar nih orang. Jadi kalau kita kasih pilihan kepada Ko Julius. Nggak ada. Aku bersendam ini. Jadi aku ngasih pilihan untuk ini orang ya. Yang terbuka, namun bukan mantan kriminal ataupun bukan gadis kelabing, tapi dia terjaga ya. Paling kurang dia cuma terbuka rambut, atau yang tertutup tapi mantan gadis kelabing. Nah, pilih mana lo? Ya pasti yang terbuka. Kalau tahu benar-benar ya, cuman masalah kan kita nggak bisa tahu sejarah orang tuh sampai detail sekali gitu. Dari mana lu menjamin bisa? Dua-duanya jujur. Loh, dari mana ukuran jujur? Oke. Dia jujur ke lu tuh. Oke, begini Bang Daman. Begini Bang Daman. Bang Daman menanyakan itu kepada Ko Julius. Saya sekarang tanya, Bang Daman santri. Bang Daman lebih nyaman menjadi mantan santri atau nyantri sampai mati? Mantan santri deh. Mantan santri. Berarti kalau Bang Daman menjadi mantan santri, berarti sekarang Bang Daman itu menjadi berandal. Enggak sampai masih ke mending wilayah saya itu. menjadi mantan berandal dan saya sekarang menjadi santri sampai mati Itu daripada sama menjadi seperti gini. mantan santri terus sekarang masa depan kita itu suram. Apa lawan bukan Kebanyakan merah? orang itu seperti itu Bang Daman. Dia probability. Oh, ini masuk ke ini nanti ke Kan filsafat. pertanyaannya itu. Nggak gini, Tadi. apa yang namanya bukan merah? Bisa jadi hijau, bisa jadi kuning, bisa jadi, berarti masih banyak probability. Wah, Kecuali ini dua yang tahu nggak kontradiksi. tema kita di luar pembahasan kita di luar dari tema. Ya kan, teman-teman. Bang Jaman kritisi balik. Dia kalau yang gituan pasti nyasar. Ya udah. Jadi gini, jadi mantan santri belum tentu belum baik, karena masih banyak probability yang terjadi. Kecuali Sekarang santri No. itu gimana ceritanya No. jadi mantan? Nggak ada santri Ya, itu nggak ada sebenarnya mantan Bang. nggak Yang ada ada mantan. tuh santri sampai mati. Dan saya tidak sepakat kalau dikatakan mantan santri atau alumni santri. No. Berarti dia itu pernah menjadi santri dan sekarang itu bukan santri. Boleh jadi dia udah menjadi bukan santri lagi dan kehidupannya itu suram banget gitu loh. ya, Kalau nggak mungkin dilabeli mantan santri. Masih mending tuh dibilang Ya, itu mantan tergantung siapa yang berandal. ngejudge, Sekarang kan? menjadi santri. ya ngejudge-nya itu gini. Boleh nggak ada seseorang tiba-tiba datang ngejudge saya itu kamu mantan santri ataupun kamu bukan santri? Loh itu hak Bisa mereka. nggak? Itu karena hak Tadi mereka. kan saya nanya abang. Jadi gini, hak antum Loh, menentukan kemana ini? definisi. Gini, hak antum menentukan definisi mantan santri. Hak saya menjawab tentang definisi mantan santri, kan gitu, saling ke hak. Itu. Dia mantik soalnya. Mantik itu suka yang kayak gini. Iya. Ya, ya. Oke, sekarang gini ya. Kalau Kita aku selalu kembali bilang ke kayak hijau, gini, kita Bang kembali Jul. ke hijau, kita Oke, kembali ke hijau, kita kembali aku selalu bilang kayak gini. Oke, Anda benar, saya salah. Udah. Kita kembali ke ini konten adu domba ini. Bukan adu domba, tapi Anda yang mengiring opini kami ke sana. Iya, Deng. Dah. Oke, lanjut. Gini. Masih mau dijawab atau sudah? Deng. Lu komennya apa sih? Udah di komen apa sih? Pasti komennya Tahu nggak penonton berapa sini? Hampir 600 orang. siapa? Semua Dan menjudge Bang Daman. nggak tahu. Ngejudge Pokoknya Bang Daman. aku ini bener Bacain kok 5 komen terakhir deh. luruskan lagi. Kenapa Pokoknya menurut- Bang Daman bagus teman-teman. Udah Itu gitu yang aja. cowok nggak ngalah. Aku tidak. Wah, pro Lisa semua di sini capek. Lu kan bikin Makanya aku bilang tadi kan Bang Daman bilang apa yang waktu di sana dia mau angkat tema apa? Ya nggak apa-apa diangkat aja. Saya bilang gitu kan. Abang seolah-olah kayak mau menjatuhkan saya kan. Nah, terus- Bukan bukan. menjatuh. Nah. Jadi saya bilang nggak apa-apa. Kita lihat aja siapa yang lebih ke siapa gitu. Udah salah, Deng. Nah, lu mau nanya yang lain nih. Kita tanya masalah pandangan. aktifin aja mic bisa. Itu bisa diaktifin. Ya, Coba. nggak usah. Nah, Jadi pandangan Lisa nih, ini kan hari ini kan Ya sedang, enak banget tuh. sedang merayakan Hari Mualaf Sedunia lah, beberapa teman-teman. Sebenarnya Lisa sendiri kan juga mualaf nih. Lu sendiri gimana sih pandangan lu dengan Hari Mualaf Sedunia? Hari Mualaf Sedunia. KPK. Menarik. Itu doang. Menarik ya? Iya menarik. Hari Mualaf Dari segi? Sedunia. Dari segi apa gitu? Nah karena mereka itu kan sebenarnya mengadakan Hari Mualaf Sedunia itu untuk supaya orang-orang yang pernah merayakan, mohon maaf, yang saya katakan di hari tanggal 25 itu tadi, yang mana dikatakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah setelah mereka memilih keyakinan lain,
ya memilih Islam seperti itu, otomatis mereka tidak lagi merayakan itu. Dan ada juga mungkin sebagian dari mereka masih yang merayakan bagi yang belum paham. Bagian paham mereka jangan, mohon maaf sekali, bukan hanya mengucapkan, apalagi mereka untuk merayakan, mengucapkan saja mereka tidak terucap kata-kata itu. Kenapa? Di saat mereka mengucapkan kata hari itu, ya, berarti sama saja mereka sudah mengakui Isya itu adalah Yesus. Isya itu adalah Tuhan. Tuhan yang terlahir dari rahim seorang wanita. Seperti itu. Kalau lu sendiri coba berpendapat Isa sama Yesus itu beda nggak? Beda. Enggak. Isya sama Yesus. Ini nih pandangan pribadi ini ya teman-teman ya, mengundang sekali. Mengundang Pinggir sekali. jurang ya? Ini teman-teman, kalian tahu nggak? Saya nggak tahu orang di kiri dan di kanan saya mendengar atau tidak, tapi di sebelah saya itu adalah nonis ya. Nah, ini kita di lingkungan yang memang tempatnya mereka nih, teman-teman. Ini konten pinggir jurang. Kita disampaikan jurang kan? Tinggal digulingkan aja. Terima dulu. Jadi sebenarnya Nabi Isya itu sama dengan Yesus, cuman gua nggak tahu nih orang ini bakal bikin tanggal diceritakan gimana dengan ntar. versi yang berbeda. betul sekali seperti itu. Ya mungkin kayak ini Nah, lah kakak ya. lu. Kalau kita bicara kayak pahlawan kita. Iya, Bagi versi Indonesia kayak Tengku Umar, Diponegoro, pahlawan. betul. Kalau di Belanda pasti dibilangnya oh ini pemberontak. Iya, seperti itu. Dan Pokoknya saya sama. sangat menghindari. Ini mau 1000 nih yang nonton nih. Enggak apa-apa, terima. Terima. Kenapa Anda ngundang aku? Aku nggak mau. Terima. Ya, Nggak mau. Oke, kita lanjut nih. apalagi Mau ditanyain Daman. nggak mau aku diajak ribut terus. Bukan masalah jadi ribut. Ribut pun nggak apa-apa kalau membangun kan. Oke, Deng. Tujuannya kan membangun. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan nih tentang wanita nih buat Alisa. Karena gini, di konten Kumaila tadi masalah narasi permen yang dihinggapi semut, narasi apa itu tidak terjaga mata, itu bagi dia itu harmonisasi saja, membangun sebuah stigma untuk menjatuhkan. Nah, tadi itu belum disampaikan oleh Bang Daman, tapi saya udah ke situ duluan ya. Iya, di mana itu dibantah juga. Dibantah juga oleh Dibantah dia. dengan versi, ya itu harmonisasi aja. Kayak membangun sebuah dramatisasi dengan Dia terlampau korelasi yang seperti pintar itu ya. Ya, beliau kan bangun dengan versi yang seperti itu. Sekarang kemudian gini, Bang Daman auratnya, Bang Daman. boleh Nah, ngejelasin? ini kalau berbicara tentang aurat, Bang Daman itu kelihatan auratnya. Hah? Kok aurat? Enggak lah, laki nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kelihatan loh dadanya, tutuplah sedikit. Salah aja aku. Dari segi apapun. Tunggu, laki itu udah ada. Oh, Enggak. Aurat lah itu. Kelihatan kayak gitu, nggak sopan sekali. nggak sopan. Nggak ya. sopan. Berbicara tentang Nggak ada aurat kancingnya dan ini. sebagainya itu. Udah. Terus dengan saya berhadapan dengan saya yang menutup seperti ini dan menjaga. Udah. Ini kontennya benar-benar menghancurkan pengalaman guys. Iya. Saya Aku juga bingung nih. bakal ngerusak aku Saya banget. nggak tahu. Nggak, kalau rekaman ini bisa diedit, bisa nggak ditampilkan, tapi yang itu udah ditonton lagi. Jadi sama aja dapat hancur kamu. Ayo udah hancurin aja, Nggak, hancurin. nggak, kalau Nggak apa-apa, Bang aku nggak peduli. No. Saya sudah katakan ya teman-teman, apapun itu saya sedang belajar. Bang Daman ini lebih pandai, lebih tahu daripada saya. Ini kita hanya ibaratnya sharing-sharing, ya bebas berpendapat kan. Pendapatnya Bang Daman saya katakan tidak salah juga. Saya juga belum tentu benar seutuhnya seperti itu ini, tapi kita lagi sharing teman-teman. Oke, ini aku mau nanya. Ini kan sebenarnya juga marak ya. Banyak orang itu menjadikan agama tuh mainan, dan salah satunya tuh banyak juga orang yang mualaf, sekedar mualaf demi kepentingan ya ambil bantuan ya, dan sebagainya. Dari Lisa sendiri nih, lihatnya gimana? Kadang-kadang kan kita gini, ada orang mau minta syahadat sama kita. Misalnya lu pengurus yayasan lah, ada yang minta syahadat sama lu nih. Ya kan kita nggak tahu motif dia gimana. Terus ujungnya ternyata dia bermasalah. Ya. Itu gimana tuh sebenarnya untuk memastikan dia ini Benar-benar serius nggak untuk mualaf ini tadi memilih keyakinannya. Sebenarnya ini udah saya pernah bahas juga dan saya suka sekali dengan caranya kondoditan. Jadi tidak mudah juga teman-teman. Kadang kan orang itu terlalu mudah untuk memualafkan orang lain ya. Bahkan tuh digiring benar-benaran nih. Untuk ya, yang belum mau mualaf pun disuruh yo mualaf terus iya, gitu ya maksudnya. seperti itu. Oke. Jadi dan juga mohon maaf ya, ada yang ditakut-takutin seperti itu. Memang ada benarnya, ada tidak benarnya juga. Kembali lagi ke sebenarnya persoalan dari orang tersebut gitu ya. Jadi tidak bisa kita dengan cara yang sama. Oke, kalau kamu udah ada niat mualaf nih,
Kamu mualaf sekarang, kita nggak tahu usia besok. Ya kita lihat juga, kita berbicara dengan siapa gitu. Nah, boleh jadi kamu keluar dari sini, kan ada bahasa yang kayak gitu ya. Keluar dari sini kita nggak tahu di depan nanti kamu terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu udah mualaf, terjadi apa-apa, kamu udah mualaf, kamu seperti bayi yang terlahir lagi gitu. Nah, itu kan sebenarnya mohon maaf yang muslim, sama saja kita mendoktrin mereka juga. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk memualafkan orang itu, jadi jangan digampang-gampangkan juga. Pastikan dulu mereka itu benar-benar serius ya, ingin menjadi mualaf itu tadi. Dan mereka paham dengan apa yang mereka putuskan. Kita nih mau pilih barang aja, mau beli barang aja, kita pastikan, contoh nih, Kojul, mau beli handphone. Apakah langsung dibeli? Kita harus tahu dulu kan? Tapi itulah kelebihan, kadang ada sales jago genjutsu dia. Kita nggak pengen beli, tiba-tiba loh kok udah beli aja jalan nih. Ya, sama kayak tadi itu kan. Itu kembali lagi. Nah, tapi kan si sales itu udah tahu bahwasanya Bang Jul itu butuh handphonenya. Kan gitu kan? Nah, pertanyaannya kalau misalnya Bang Jul butuh, apakah Bang Jul tidak butuh? Tapi salesnya sejago apapun, Bang Jul nggak butuh. Nggak kepake. Walaupun Bang Jul beli. Betul. Nah, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya salesnya udah lihat Bang Jul tuh butuh dan pas juga dengan apa yang disampaikannya, nah itu dia bisa kok menggiring tanpa dipaksa. Oke, artinya sebenarnya kalau menurut Lisa seharusnya dia mualaf itu dari hatinya. Harus paham dulu. Paham dulu, karena saya sendiri untuk memilih benar-benar memutuskan, udah saya di sini aja gitu. Meninggalkan semuanya itu tidak mudah juga. Jadi saya diminta untuk kesaksian, bawa saksi, saya diminta untuk tanda tangan ini, tanda tangan itu, bukti dan lain sebagainya. Itu banyak sekali persyaratannya. Jadi Lisa tidak setuju kalau ada orang menggampangkan jadi mualaf untuk gitu. Untuk syahadat itu tadi. Karena yang saya tahu maksudnya ulama-ulama di luaran sana, mereka juga tidak menggampangkan. Kalau kita pikir ilmunya lebih banyak siapa sih? Betul. Kita yang saat ini atau mualaf yang memang sudah terkenal di luaran sana? Kok mualaf? Maksudnya ulama. Iya, ulama. Ulama-ulama di luaran sana. Mereka tidak menggampangkan itu juga. Ya, karena ini barang mahal, jangan jadi dimurah-murahin gitu. Betul. Ya. Terus dari Lisa sendiri nih lihat. Kan kadang-kadang ini ya, mualaf ini nasib-nasiban gitu. Ketemu mualaf center atau pengurus yang benar-benar bisa membimbing, mungkin jadilah dia. Betul. Tapi banyak juga di luar sana yang setelah orangnya syahadat itu dilepas gitu aja kayak anak ayam gitu, dan berakhir kembali murtad. Ya, bahkan ada juga yang kasus-kasusnya itu gara-gara kecewa dengan pengurus mualaf centernya, jadinya dia murtad gara-gara kecewa dengan orang ya, lihat orang gitu. Seharusnya gimana sih pengurus mualaf center itu dalam mengurus mualaf menurut Lisa? Kalau Bang Jul ini pertanyaannya selalu ini ya, teman-teman, dalam sekali. Kalau nggak dalam udah pernah ditanya, nggak seru. Ya gitu ya, menarik. Kalau pertanyaanku pasti kontroversi, makanya aku diem. Bagaimana cara, sebenarnya udah bagus kok mereka. Yang mana nih? Untuk pembinaan mualaf itu tadi kan. Mualaf ya kan kembali tadi, gitu. Ketemu mualaf center yang bagus lah dia. Kalau ketemu yang jelek lagi ya. Maka saya bilang sama teman-teman yang mualaf itu tadi, kalau mencari guru tuh jangan cuma satu, jadi minimal 3. Ada second option. Ya, saya karena begitu juga ya, kalau saya terfokus ke satu, mungkin saya nyasar nih kemana-mana, ya kan? Tapi saya cari perbandingan 3, kayak gitu. Oke, jadi bagi orang-orang yang mualaf. Jadi dari diri kita deh. Ya. Dari diri. Ini saran dari Lisa deh untuk mualaf artinya kalau bisa lu harus ada beberapa guru. Opsi. Ya, beberapa opsi. Oke, jadinya kesimpulannya itu ya. Betul. Terus nih, ini sebenarnya saya juga bingung nanti kalau ditanya terlalu pribadi sih. Tapi nggak apa-apa lah, nanti lu pilih boleh jawab atau enggak. Dari kemarin pribadi semua. Ya. Gini. Ini salah satu yang. Jangan tanya datang bulan aku tanggal berapa kayak gitu. Kalau tanya rekening boleh. Gitu. Ini satu yang dari dulu semua agak termasuk nyebelin. Nyebelin saya. Tanya rekening yayasan teman-teman. Ya. Saya akan arahkan kalian ke yayasan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya tuh mendapati beberapa kali kasus kalau perempuan mualaf, ya artinya mualafah, biasanya kan diberikan perlindungan mungkin di pondok atau dicarikan kosan, dan biasanya ada beberapa yayasan itu cuman menampung 2 bulan sampai 3 bulan. Begitu selesai itu mereka arahkan kalau bisa tuh segera menikah.
Bahkan banyak sekali tuh, semua dipaksa nikah gitu. Saya sampai bilang, apakah menikah itu jadi solusi? Iya, dia bilang. Jadi ada beberapa mualaf center tuh sampai, ya jujur, jadi adu argumen sama saya gitu. Ya, bahkan saya dibilang menghambat orang menikah gitu. Dibilang harusnya ya namanya mualafah itu ya segera ada iman supaya ada yang bimbing dia, ada yang melindungi dia. Nah, kalau Lisa sendiri nih sebagai seorang wanita, pandangannya gimana? Boleh jadi itu salah satu solusi juga ya. Karena wanita-wanita itu, mohon maaf ya, kalau dia masih kelamaan sendiri, khawatirnya tidak kuat imannya, bisa jadi murtad kembali. Apa yang menyebabkan mualaf-mualaf yang wanita-wanita ini bisa murtad kembali? Itu yang pertama teman-teman, ekonomi biasanya. Dan mereka juga tidak bisa mengontrol nafsu mereka. Loh, itu bisa gitu juga ya? Iya. Oke. Terus? Seperti itu. Jadi boleh jadi juga itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menikah. Karena kalau sudah menikah, dia punya pasangan, kebutuhan dia, itu kan suaminya yang mencukupi. Wanita-wanita ini biasanya lebih suka dinafkahin daripada nafkahin diri sendiri. Biasanya itu salah satu jadi persoalan juga gitu. Tapi banyak kasus gara-gara dapat suaminya yang nggak benar, terakhir dia murtad kembali, bukan hanya sekedar murtad, malah jadi pembenci agama Islam. Karena dia anggap agama Islam itu diwakili oleh suaminya atau mantan suaminya terakhir gitu. Itu kembali lagi sebenarnya, kembali lagi ke oknumnya. Iya, jadi ya Itu karena dangkalnya ilmu wanita itu tadi, dan juga suaminya itu dangkal juga, sehingga dia tidak bisa membimbing si wanita ini tadi, yang seharusnya dia ini menikahi mu'alaf ini tadi untuk menjadi pedoman ya, untuk menjadi melanjutkan membimbing dia untuk menjadi pribadi lebih baik lagi gitu. ya Karena dangkalnya dia ini tadi, dangkalnya ilmu laki-laki ini tadi, akhirnya dia tidak bisa membimbing, tidak bisa mencontohkan, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa memberikan pemahaman. Itu yang menyebabkan mungkin wanita itu tidak merasa nyaman, keluar lagi seperti itu. Ya, karena seperti yang apa yang disampaikan. Karena kita dapat kasus itu ya, kebanyakan penghujat itu rata-rata karena sakit hati dengan Islam, pernah punya suami Muslim dan suaminya tuh nggak benar gitu. Jadi dia lampiaskan kebencian kepada mantannya tuh ke agama. Saya selalu bilang kayak gini ya, Lisa, ada nggak sih persyaratan khusus atau kriteria khusus untuk menjadi pendamping hidup kamu? Saya cuma satu bilang, paham fikih pernikahan, udah itu aja. Karena kalau laki-laki itu udah paham fikih pernikahan, dia tahu tanggung jawabnya apa, dia tahu tugasnya apa, dia tahu bagaimana cara membina wanita itu seperti apa. Wanita itu kan tulang rusuk. Jadi kalau diluruskan dia patah, kalau dibiarkan bengkok juga bahaya gitu. Jadi dari laki-laki itu tadi harus pandai untuk mengimbangi. Jadi lakinya yang mengimbangi, mengikuti. Betul. Bukan wanitanya yang mengikuti lagi. Betul. Nah, selain itu wanitanya, jadi laki-laki itu mengarahkan untuk wanita itu memperbaiki dirinya, ya belajar, memperdalam ilmu agamanya, seperti itu. Nah, perlu diingatkan juga, bahwasanya itu bukan kesalahan keseluruhan dari laki-laki ya. Nah, wanita itu juga harus tahu. Sampai Rasulullah mengatakan, jika ingin melihat satu kaum, sampai ada kata-kata yang mengatakan jika ingin melihat satu negara, lihat wanitanya kan. Kalau wanitanya bagus, maka negara itu bagus. Di dalam rumah tangga, kalau wanitanya bagus, insya Allah di dalam rumah itu juga merasa aman, nyaman, tentram, sejuk gitu. Tapi kalau wanitanya saja sudah tidak bagus, apa jadinya di dalam rumah tangga itu? Karena wanita itu, ibu itu adalah madrasah pertamanya anak-anak. Nggak, kalau ibunya nggak bagus ya artinya suaminya itu sedang training di neraka dunia, biar nanti masuk neraka udah siap. Seperti itu. Ya, jadi mungkin saling melengkapi aja. Karena kalaupun misalnya ada wanita yang tidak baik, laki-laki yang tidak baik, Allah juga di situ kan juga Allah sudah katakan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi saya tidak bisa juga menyimpulkannya yang ini tadi dengan kasus yang seperti Kojul katakan, boleh jadi memang wanitanya tidak baik, maka dipasangkan dengan laki-laki yang tidak baik itu tadi. Dan mereka dipertemukan untuk saling melengkapi, mengingatkan bahwasanya ini tidak baik gitu.
menyadarkan. Dan saya juga kejadian di diri saya ya, itu saya juga tidak menyalahkan, mohon maaf, yang dulu gitu. Justru saya bersyukur dan berterima kasih kepada dia. Dengan cara dia memperlakukan saya seperti itu, membuat saya tersadar dan saya penasaran, saya ada keinginan untuk mempelajari tentang Islam ini tadi gitu. Ya. Kalau dia baik terus sama saya, mungkin saya tidak ada niatan untuk memperbaiki diri saya, mencari tahu Tuhan itu yang sebenarnya yang mana yang layak disembah. Suka tidak suka, kita yang sekarang itu adalah hasil dari Proses di masa lalu. di masa lalu kan. Jadi baik itu proses jelek, proses yang baik, ya semua lah ya. Betul. Akumulasi. Oke, mungkin dari Daman nih. Kalau bicara keluarga nih. Bicara keluarga. Kalau aku Itu memandangnya, karena gini, kan sering ada pandangan tuh Daman. Kalau bisa tuh, kalau memang sudah istilahnya apa ya, sudah kepikiran tuh ya udah nikah aja gitu. Bahkan belum ada kerjaan pun nggak apa-apa, nikah aja dulu. benar, Itu gimana tuh? benar tuh gini. Dan kita nggak pungkiri loh, salah satu penyebab cerai terbesar di Indonesia Ekonomi. Karena salah menetapkan. Nah, ini berarti aku yang ini ya narasumber ya. ya nggak, dua-dua pandangan dua-dua. Oke. Nggak gini. Enggak pandangannya dua. Ini Nggak, aku dulu gini. Dulu di masjidku yang lama waktu di Medan, aku pernah argumen dan terakhir jadi nggak enakan. Jadi mereka itu kan menyuruh pasangan muda itu cepat nikah. Terus saya ditanyain pendapat, ya. Saya bilang kalau nggak kita bikin kelas deh gitu, kelas tentang rumah tangga, ya, memaintain keuangan misalnya gitu. Saya bilang kan, bagaimana yang sebelumnya kali ini kan keuangan sendiri-sendiri, sekarang jadi bersatu, itu harusnya terbuka nggak gitu. Misalnya si cowok harus bilang dong pemasukan saya itu atau pendapatan saya berapa, utang saya apa-apa aja, kredit saya apa-apa aja, itu harus nggak saya bilang, ya. Jadi benar-benar dipersiapkan supaya jangan terkejut setelah nikah baru tahu rupanya nih utangnya banyak gitu kan. Terus saya dimarahin sama pengurus masjidnya, dia bilang, Bang Julius ini orang mau nikah malah dipersulit gitu. Lu sendiri pandangannya gimana sih seharusnya? Gini, Bajul. Ini sesuai penjabaran para ulama aja ya. Ya. Dalam kitab Uqudul Lujain itu yang membahas tentang hukukuz zaujain, tentang hak-hak suami istri. Sekarang kan ada satu pertanyaan. Nikah memudahkan rezeki. Justru banyak orang cerai karena kurangnya rezeki itu bagaimana menanggapi? Karena salah dalam implementasi dan pengaplikasian. Oke, kita buat korelasi Kakak Lisa. Ini mobil nih. Saya dorong sendiri sama saya dorong berdua, siapa lebih mudah? Ini mobil nih. Berdua kan lebih mudah. Sama juga dengan satu keluarga. Allah janjikan pria itu adalah juga manusia, ditanggung rezekinya. Si cewek ini juga ditanggung rezekinya. Jadi dalam satu bahtera keluarga kita dorong berdua, bakal lebih mudah apa lebih susah? Seharusnya lebih mudah. Seharusnya lebih mudah. Implementasi sekarang kita lihat. Yang ngedorong laki doang kan? Sekarang faktanya coba deh yang jujur. Yang ngedorong laki doang kan? Ya kalau ngedorong dong masih mending. Kadang-kadang perempuannya di dalam jadi ya tambah berat. Tambah Tapi berat kan? pertanyaan Kojul tadi apa? Pertanyaannya, tapi setelah menikah ternyata dia ada utang dan lain sebagainya. Ya Bukan kan banyak begitu? orang terkejut jadinya karena dari awal nggak ada keterbukaan yang gituan gitu. Itu loh. Pertanyaannya itu loh. Ya itu yang tadi Tapi mau kan aku kalau bilang. misalnya bawaannya, tapi ujung-ujungnya kan berarti mengajak Dia kayak ada wanita dendam itu pribadi. menikah. Untuk No. susah. Enggak. Iya, mengajak wanita itu untuk melunasi hutang Anda kan gitu. Enggak ngajak itu. Jadi intinya Kan tadi gini. pertanyaannya, ini satu mobil, kalau lagi macet, enaknya didorong sendiri atau berdua gitu. Lebih Nah. ringan yang mana? Benar, lebih Gini. ringan didorong Gini. berdua. Gini. Tapi kan beban itu udah beban bawaan Anda. Jadi berarti Anda menikah ini untuk mengurangi beban Anda gitu Gini. dong. Memang ada dendam pribadi. Padahal aku Loh, benar nggak? Bener nggak? Betul. Aku mau bangun narasi. Enggak, itu kalau lu itu kan tergantung kondisinya gitu. Dengar. Iya, yang Dengar. saya sebenarnya Yang- pengen mendengar jawaban tadi ya, pertanyaan itu. Nah, itu gimana tanggapannya? Sebenarnya saya ingin mendengar. Iya. Ini gini. Ini mobil. Ini kita kembali ke mobil tadi. Ada 2 orang nih. Nah, yang satu cukup sadar untuk mau dorong. Sadar untuk mau dorong. Bisa nggak aku dorong sendiri? Ya bisa. Masalahnya kesadaran ini aja. Sekarang minimnya kesadaran itu bukan lu gua masukin ke keluarga gua, bukan buat nyelesain utang gua, enggak. Lu sadar ngasih ide-ide terbaik, gua mau nyelesain ini. Lu nggak mau nyelesain, enggak apa-apa. Karena pertanggungjawaban dalam keluarga gua. Sekarang gini, kita masuk kepada ranah ketuhanan ya. Yang tadi itu jawaban dengan versi universalnya. Jadi lagi nih Gojol. Ya contoh ya, Lisa ya. Saya punya istri nih, saya nggak akan bebanin dia. Tapi dia harus sadar kalau dia harus ringanin beban gue. Apa maksudnya? Apa maksud perkataan saya?
Saya angkat tangan nggak mau. Jangan suruh saya lagi. Saya nggak mau kalau ketemu Paham yang kayak maksud gini. saya? Oke, gue saya ikutan jawaban dia. Menurut pandangan Lisa nih, atas pertanyaan saya. Kalau pandangan Lisa deh. Lebih ke wanitanya kan biasanya yang jadi korban kan? Iya, Oh, jadi korban korban ya. Secara nggak langsung lah. Iya. Kalau saya Maksudnya berarti nyari saya duit. merasa tertipu Ini, dong. ini salah di dalam pengertiannya. Tahan. Nah, ini Coba. pandangan boleh dong. Coba ulangi pertanyaannya. Ya, sebenarnya seharusnya orang sebelum menikah tuh harus terbuka nggak gitu kan? Ya. Tentang pendapatan dia. Harus. Cuman implementasi kita kan sekarang banyak kan nggak gitu kan? Iya. Itu gimana tuh? Memang sebenarnya harus Kalau ada terjadi solusi. seperti itu, berarti kita merasa sebagai wanita, saya merasa tertipu dong. Betul. Saya merasa tertipu dong. So, saya sendiri, saya bisa menafkahi diri saya, gitu kan? Dengan saya menikah, dia yang punya persoalan seperti ini, punya amanah ya. Terus di saat saya menikah dengan dia, saya harus juga ikut serta untuk meringankan amanah dia, gitu. Ya lebih baik saya sendiri dong. Kan gitu. Dan sebagai laki-laki, kalau saya yang sebagai laki-laki, saya tidak akan menikah sebelum saya menyelesaikan persoalan itu. Itu bentuk dari tanggung jawab seorang laki-laki. Karena laki-laki itu tidak akan, laki-laki yang baik, dia tidak akan mau mengajak wanitanya hidup susah. Di saat susah pun, mereka akan berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Apalagi di saat mereka yang ibaratnya memang saat susah, mau mengajak orang untuk susah. Kasihan wanitanya dong. Oke. Jadi kalau ini, kan ada yang bilang kalau memang udah mau nikah, udah saatnya nikah aja, walaupun nggak punya pekerjaan. Walaupun suami istri nggak ada punya pekerjaan, cowok cewek gitu. Itu kembali ke persoalan ya. Kalau saya boleh ambil juga seperti itu, tapi lihat lagi laki-lakinya seperti apa. Apakah dia memang ada basic, maksudnya tuh ada keinginan untuk bertanggung jawab, tapi kadang ada juga laki-laki itu tidak ada keinginan tanggung jawabnya. Jadi apakah wanita itu bisa bertahan selamanya dengan begitu? Sedangkan surga wanita itu ada di suaminya, setelah sama orang tuanya, sama ayahnya. Di saat dia memutuskan untuk menikah, ridhonya itu ada di suaminya. Tapi keadaan suaminya yang tidak bisa bertanggung jawab, apakah dia masih bisa bertahan dan hanya mengharap ridho dari suami? Yang ada hanya dia membuat dosa setiap hari. Gitu. Ya, jadi kembali lagi ya teman-teman, ini kita sharing ya. Ini kan sharing, tukar pikiran. Ya, setiap teman-teman mungkin punya pandangan masing-masing. Ya, kalau si Daman tadi dengan pandangannya, tetapi yang membingungkan, kenapa kamu belum menikah juga? Kalau memang udah prinsipnya seperti itu. Prinsip seperti itu. Belum ada yang mau dengan aku yang terbatas ini. Kalau ada yang mau, aku gak suka aku rezeki. Wih. Itu aja. Jadi ini buat netizen, kalau ada yang mau langsung ya. Langsung digas. Anjir. Langsung digas ya. Hubungi di mana? Hubungi di mana? Mau umur berapapun jadi kan? Bu Darni kok kayak gitu. Jangan sebut nama orang. Ya, jadi gini. Ini aku bahas ya. Nggak, dia kan dengan syarat lu kan gampang banget tuh. Masa susah banget gitu? Enggak mau. Aku maunya Bu Darni. Bukan gitu, teman-teman. Jadi salahnya tangkap tadi ya kalau aku mau bilang. Bukan maksa ini si istri kerja, bukan. Yang mau dibilang para ulama ini, si istri ini cowok emang para ulama istri. Kalau kita masuk ke Islam ya, nggak ada syariat kan itu si istri ini harus ikut kerja, nggak ada. Tapi ketika kamu paham kondisi, ini si suami dia udah bikin sebuah perencanaan dalam mencari rezeki. Oh dia kurang, si istri bukankah dia juga punya akal dan otak untuk memberikan idenya? Artinya datang, bang ini kayaknya buat kayak gini deh. Oh iya aku punya ide bang, ini gini-gini. Coba kita lakukan yang seperti ini gini. Itu maksudnya mobil tadi didorong berdua. Tetap lu yang ke lapangan, tapi ide itu nggak lu pikirin sendiri. Nggak sekedar ngomel, lipstikku habis, bedakku habis, enggak. Tapi yang ulama mau jabarin, oh dia capek, kamu nggak bisa ngasih ide. Bagaimana kamu kasih ketenangan agar pikiran dia fresh untuk menempuh masa depan lagi. Itu yang mau aku bilang tadi. Nah, jadi kalau kita mau realistis, sekarang kita realistiskan dulu Tuhan ada apa enggak. Sehingga kita harus selalu memikirkan tentang khawatirnya hidup. Makanya para ulama bilang gini, lebih baik kamu langsung menikah dengan keterbatasan rezekimu daripada kamu terlanjur dalam zina. Iya itu kan kalau dibandingkan dengan berzina dong. Iya dibandingkan dengan berzina. Kita nggak bisa kan gini. Syarat nikah itu tau nggak apa? Taik. Arti taik apa? Kamu tuh udah nggak bisa tahan nafsu lagi. Daripada terlanjur terus dalam masa kecil hingga ke dosa besar, maka menikahlah. Jadi nikahlah. Itulah karena menikahlah. Udah Jawabannya. nikah. Nah jadi bukan soal rezeki gimana?
kamu aja sendiri, kamu belum mati dibuat sama Allah. Apalagi anak orang lain yang ditanggung oleh Allah juga rezekinya. Sekarang kalian disatukan berdua untuk menempuh satu rezeki. Rezeki apa? Keluarga. Yang tadinya kamu menempuh sendiri-sendiri. Selanjutnya kamu menempuhnya berdua untuk satu apa? Keluarga. Kalau dulu aku nempuh rezeki untuk seorang Daman, kamu nempuh rezeki untuk seorang Lisa misalnya. Saat kita dipersatukan menempuh rezeki untuk keluarga kita itu. Cari contoh. Enggak, itu maksudnya yang jadi masalah. Cari contoh yang lain, Bang. Nah, Lisa sampai stres. ya sampai stres. Gitu, itu satu pantangannya. Jadi kalau orang mengatakan kenapa bercerai karena ekonomi, ya karena lu nggak manfaatin maksud ekonomi. Enggak, jadi gini, kalau menurut lo tuh, kalau sampai orang bercerai sama ekonomi itu gimana sih? Apa Ya berarti apa memang itu semua nggak boleh gitu? memang nggak boleh. Karena gini Kojul, Lu nggak setuju lah kalau ada orang sesuatu yang Kojul kenal berani mempercayakan hidup nggak? Contoh, Kojul tahu itu mobil baru keluar dari showroom, baru siap diganti oli, baru siap diisi minyak, dan minyaknya itu pun Pertamax. Berani nggak untuk berkendara main ke Jawa Tengah misalnya? Berani nggak? berani? Berani kan? Karena apa? Udah kenal kan? Iya. Oke. Saat kita kenal Tuhan, Sang Maha Hebat nggak? Pasti. Sang Maha Kaya nggak? Pasti. Sang Maha semuanya kan? Pasti. Jadi kenapa lu takut miskin? Iya, kan gini. Cuman modal iman tanpa ikhtiar juga nggak boleh kan? Ya kita tetap ikhtiar. Jadi ibaratnya tuh gini, ada nafas, ada rezeki. Itu prinsip para ulama. Kamu diberikan nafas, maka kamu akan diberikan rezeki. Karena ada puisi Allah, tahu nggak apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Kamu tugasnya takut ke aku aja. Soal jalan keluar urusan aku. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuberikan rezeki kepada kalian, bahkan bukan seperti apa yang kalian sangka. Kita cuma bisa menghitung dan mengcount. Artinya mengcount apa? Bangun nominal. Tapi nominal itu bisa Allah hilangkan. Bisa misalnya gini, kamu pengen hari ini dapat 2M. Allah bisa keluarkan pendapatan saya lagi. Enggak. Udah. Allah bisa keluarkan pendapatanmu hari ini sampai 7M. Oke, siap. Tapi saat Allah berikan ketenangan, rasa kecukupan, itu 2M itu menjadi hal yang paling cukup untukmu. Itu aja. Oke. Mungkin itu aja ya guys ya. Pokoknya intinya aku bakal dipindah Kojul nih. Aku yakin banget di konten parah deh. Cuman ngomongin Kok tadi aja. kayak gitu? Gak bercanda, bercandaan didikat. Tapi nggak boleh. Ini kan kita langsung ini. Cuma diskusi. Iya, nggak Ini boleh diskusi gitu. monot. Ini bukan versi Aku ngomong. capek loh ngimbangin Bang Daman. Seriusan aku capek ngimbanginnya.